Kali ini, kita bakal bahas kabar yang sedang meledak di jagat hiburan tanah air. Dua publik figur muda, cantik dan ganteng. Siapa lagi kalau bukan Fuji dan Aisar Khaled yang bakal didapuk sebagai brand ambassador MK Skincare. Tapi tunggu dulu, yang bikin heboh bukan cuma kabarnya, tapi juga respon di luar nalar dari sang pemilik brand Maharani Kamala. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Yuk, kita kupas tuntas. Halo Sobat Seleb, kembali lagi di Formasi Seleb, tempat kamu dapetin update, terpercaya dan adem soal dunia hiburan. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like, dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Mengapa Fuji dan Aisar Khaled diincar jadi brand ambassador? Kita tahu, Fuji, adik ipar mendiang Vanessa Angel, adalah sosok yang sekarang sedang bersinar. Ia bukan hanya dikenal karena keluarganya, tapi juga karena kariernya yang terus menanjak di dunia entertainment, endorsement, dan bisnis. Sementara Aisar Khaled, YouTuber dan seleb asal Malaysia ini, dikenal bukan cuma karena konten sosial dan viralnya, tapi juga karena aksi sosialnya yang menyentuh, seperti memberi hadiah umrah dan membantu warga kurang mampu. Nama Aisar mendadak jadi magnet perhatian netizen Indonesia. Nah, kombinasi keduanya, Fuji yang punya pengaruh kuat di kalangan Gen Z, dan Aisar yang berkarakter sosial serta inspiratif, menjadi formulasi yang pas banget untuk mendongkrak citra MK Skincare. Apa itu MK Skincare dan siapa Maharani Kamala? MK Skincare adalah brand yang digagas oleh Kadek Maharani Kamala Dewi, seorang pengusaha perempuan sukses dari Indonesia. Maharani dikenal sebagai perempuan visioner yang menggabungkan kecantikan, ilmu, dan nilai sosial dalam produknya. Ia sudah sukses membangun brand skincare berbasis ilmu pengetahuan, dan kini tampaknya ingin menjangkau audiens Gen Z dan milenial dengan menggandeng dua figur yang sedang jadi idola tersebut. Tanggapan di luar nalar dari Maharani Kamala. Saat rumor ini menyebar, banyak yang mengira itu cuma strategi marketing biasa. Tapi ketika Maharani Kamala memberikan tanggapannya, publik dibuat tercengang. Dalam wawancara viral, ia menyebut bahwa pemilihan BA bukan hanya soal popularitas atau angka followers, tapi karena Fuji dan Aisar dianggap membawa nilai hidup positif, ketulusan, dan koneksi emosional dengan publik. Ia bahkan berkata, "Saya ingin MK Skincare diwakili oleh orang-orang yang punya hati." Tanggapan ini langsung membuat warganet salut dan menyebut Maharani sebagai pebisnis dengan visi berbeda dari yang lain. Reaksi publik dan seleb lain. Tak ketinggalan, beberapa selebriti juga ikut memberi komentar. Salah satunya Natasha Wilona, yang dikenal dekat dengan Fuji. Ia justru mendukung penuh bila kabar ini benar dan berharap Fuji bisa terus berkarya tanpa terjebak dalam drama dunia hiburan. Warganet pun terbelah, ada yang mendukung dan bilang mereka cocok banget jadi pasangan BA, bahkan pasangan di dunia nyata.
Tapi ada juga yang skeptis dan menganggap ini hanya gimmick pemasaran. Apakah Fuji dan Aesar benar-benar akan menjadi BA MK Skincare? Atau ini hanya permainan viral yang super pintar dari tim PR mereka? Satu hal yang pasti, keputusan ini menunjukkan bahwa brand zaman sekarang tidak hanya mencari wajah cantik dan ganteng, tapi juga karakter, nilai, dan koneksi dengan publik. Terlepas dari benar tidaknya kabar ini, kolaborasi antara Fuji, Aesar, dan MK Skincare jelas telah menciptakan pembicaraan yang luar biasa masif. Sebagai tambahan informasi, saat Fuji memberikan kejutan spesial non-romantis kepada Aesar Khaled di Hari Raya Idul Adha, saat membuka kotak eksklusif berlapis kulit hitam yang diberikan oleh Fuji, Aesar tak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutnya. Di dalamnya terdapat jam tangan mewah bermerek Richard Mille, sebuah merek yang dikenal hanya digunakan oleh kalangan elit dunia. Aesar Khaled mengaku sempat menolak secara halus karena merasa tidak enak hati menerima barang semahal itu. Namun Fuji dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa jam itu bukan sekadar barang, melainkan bukti cinta dan keseriusannya terhadap Aesar. Akhirnya, setelah perdebatan singkat dan tatapan penuh arti dari Fuji, Aesar pun menerima hadiah tersebut dengan penuh rasa haru. Tak hanya itu, banyak yang memuji Fuji sebagai sosok yang tulus dan total dalam mencintai. Sementara Aesar disebut sebagai pria yang sangat beruntung. Kabar ini juga sempat membuat media heboh karena diketahui bahwa sebelumnya Aesar dan Fuji sempat berselisih soal bayaran konten kolaborasi. Namun kini, semua tampaknya telah mencair dan diganti dengan momen manis yang membuat semua orang terharu. Apakah ini pertanda bahwa hubungan Aesar dan Fuji akan berlanjut ke jenjang lebih serius? Tak sedikit netizen berspekulasi bahwa hubungan Fuji dan Aesar kini semakin serius, dan momen Idul Adha ini bisa jadi langkah awal menuju hubungan yang lebih dalam lagi. Sementara itu, Pharrell tampaknya harus menerima kenyataan bahwa perhatian Fuji kini telah beralih ke sosok pria lain. Pharrell yang selama ini sempat dikaitkan dengan Fuji, disebut-sebut menunjukkan sikap cemburu berat usai kabar tersebut mencuat. Beberapa warganet bahkan menangkap unggahan Pharrell di media sosial yang bernuansa galau dan sindiran halus, seolah menanggapi kabar tersebut. Kabarnya Pharrell cemburu pas. Yang mana ya? Iya, Pharrell katanya cemburu karena Fuji. Selain itu, pengakuan mengejutkan dari Madam Suki, sang pembaca kartu tarot yang membongkar hubungan segitiga antara Fuji, Aesar Khaled, dan Pharrell Bramasta. Nanti dulu. Siapa sebenarnya yang ada di hati Fuji? Dan apakah benar ada cinta yang tak terungkap di antara mereka? Ini ada sebuah kerjasama, ya. Tapi di sini ada apa ya? Perasaan yang platonis bisa, tetapi kalau Madam Suki mengartikan ini baru awal, paham? Karena ini kayak karena gini loh, hubungan mereka ini kan sembunyi-sembunyi, nggak mau diketahui kalian nih. Jadi makanya kartunya keluar satu cangkir atau apa ya ini, Knife of Cups, ya, yang melambangkan kerjasama persahabatan, ya. Bisa jadi cinta platonis. Cinta platonis itu artinya ya perasaan yang gimana ya, yang nggak mau diketahui orang lah, pokoknya kayak gitu ya. Di sini ada kartu Seven of Cups. Ini artinya apa, Madam Suki? Ini kesuksesan bersanding. Ini kesuksesan ya, kesuksesan Mas Dewan ya, orang yang sukses. Tapi kalau kita ngomongin Fuji, kamu memikirkan Mas Dewan ya? Seven of Cups artinya illusion. Sedangkan karena Aesar ini ada apa ini? Knife of bentar, ini bahasanya bahasa ini ya, Knife of Challenges.
Jadi satu ini sih, satu cangkir ya, satu cangkir. Nah, dengarkan. Oke. Oh, tadi bacanya gini ya. Tadi ini oke. Salah. Oke. Tadi kalau Mas Dewan tuh kayak gini, matahari bersanding Seven of Cups, ya. Kalau kartunya Aisar, ketika Madam Suki bertanya, apakah kamu memikirkan Aisar pada saat kamu membuat pantun-pantun itu? Jawabannya, jadi ini dibanding ini menang mana? Menang ini dong. Karena di sini ada dua hati, dua bunga yang sedang bersemi, ya. Di sini matahari, lambang orang sukses. Tapi di sini lambang orang kasmaran. Menang mana? Ya ini loh, ya kan? Nah, tadi ini tujuh cangkir, ilusi kan? Nah, sedangkan ini satu cangkir. Ini adalah sebuah persahabatan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena kisah ini masih terus berlanjut dan kamu akan jadi saksi setiap detiknya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari dunia hiburan bersama Formasi Seleb. Sampai jumpa, salam terima kasih.